Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Ayu Aprilianti, NIM 1914350, kelas Asuransi Syariah B, semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya mengambil tema tentang dasar-dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Jadi, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal kata tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui atau menggunakan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur komunikasi. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Untuk terjadinya proses komunikasi, minimal ada 5 unsur, yaitu pertama, pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua adalah pesan. Yang ketiga adalah media. Yang keempat adalah penerima atau komunikan. Yang kelima adalah pengaruh atau efek komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampaian pesan. Pesan yang dimaksud disampaikan kepada penerima pesan yang disebut juga dengan istilah komunikan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator sebagai komunikasi. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak dapat mungkin bisa berlangsung. Media komunikasi adalah sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan, seperti melalui smartphone, surat, dan lain sebagainya. Komunikan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tanpa komunikan, komunikasi tidak dapat berlangsung. Yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Adalah reaksi atau balasan dari komunikan kepada komunikator, sehingga komunikan dapat berlangsung dua arah. Bentuk-bentuk komunikasi menurut Effendi. Bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu pertama komunikasi pribadi, yang kedua adalah komunikasi kelompok, dan yang ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antar 2 orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagai informasi dan perasaan antar individu dengan individu atau individu dengan antar individu, supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Komunikasi kelompok yang merupakan komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi antar anggota lainnya dengan akurat.
Secara teori, komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam sebuah perkumpulan seperti pertemuan, diskusi, rapat, atau berkumpul di suatu tempat dengan jumlah peserta yang relatif kecil. Dengan kata lain, komunikasi kelompok adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung atau bertatap muka antar 3 orang atau lebih. Peran komunikasi kelompok bukan hanya sebagai sarana atau alat pertukaran informasi saja, melainkan memiliki puluhan peran yang sejalan dengan tujuan dari bentuknya sebuah kelompok. Tujuannya dibentuknya sebuah kelompok secara tidak langsung sebenarnya akan menjadi tujuan dari kelompok komunikasi kelompok itu sendiri. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Maka dari itu, dalam bentuk komunikasi yang satu ini, pesan yang disampaikan bersifat massal. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikannya pada khalayak. Dalam sebuah komunikasi terdapat faktor keberhasilan komunikasi yang tentu saja menjadi dambaan semua orang. Dengan komunikasi yang berhasil dengan baik, kita mendapatkan atau mencapai tujuan komunikasi yang kita miliki. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui faktor keberhasilan komunikasi yang bisa mempengaruhi terhadap komunikasi yang dilakukan. Faktor keberhasilan komunikasi yang pertama ada pesan yang mudah dipahami. Salah satu hal yang membuat komunikasi bisa berhasil adalah karena pesan yang sangat mudah dipahami oleh audiens atau komunikan yang menjadi lawan bicara. Dengan pesan yang mudah dipahami, komunikan akan lebih cepat memproses maksud dan tujuan dari komunikasi yang dilakukan, sehingga komunikasi pun bisa berhasil dilakukan dengan baik. Yang kedua ada persepsi positif. Persepsi positif yang dimiliki oleh komunikan terhadap komunikator dan sebaliknya adalah salah satu faktor utama. Komunikasi bisa berjalan dengan lancar apabila audiens atau komunikan memiliki pandangan yang buruk terhadap komunikator. Maka hal tersebut akan membuat pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak bisa diterima dengan baik atau menjadi bias sesuai dengan persepsi yang dimiliki oleh komunikan. Yang ketiga ada percaya diri. Tentu saja untuk memiliki rasa percaya diri dibutuhkan pengalaman dan juga persiapan yang matang untuk menunjukkan bahwa komunikator tersebut menguasai materi yang dimilikinya. Hal yang sama juga bisa menjadi syarat keberhasilan pada public speaking. Yang keempat ada tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Salah satu hal yang juga bisa membuat komunikasi berhasil tanpa ada masalah tentu adalah karena adanya tingkat kedekatan yang cukup dekat antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, komunikator bisa melakukan berbagai teknik pendekatan untuk menambah tingkat kepercayaan komunikan kepada dirinya apabila hal itu diperlukan. Yang kelima, tidak adanya gangguan komunikan. Gangguan komunikasi seperti misalnya gangguan media komunikasi bisa menjadi salah satu penyebab
Mengapa komunikasi bisa berhasil dilakukan antara komunikator dan komunikan? Oleh karena itulah, untuk menjamin keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator bisa memastikan bagaimana keadaan yang melingkupi kondisi komunikasi yang akan ia lakukan dengan komunikan. Yang keenam, ada bahasa yang sama. Bahasa yang sama juga bisa membuat komunikasi bisa berhasil dengan mudah loh. Bayangkan saja apabila kita menggunakan bahasa Indonesia sementara rekan kita menggunakan bahasa Taiwan. Pasti akan sulit untuk saling memahami, bukan? Perhatikan bahasa yang kita gunakan, karena bahasa adalah salah satu komponen yang membuat komunikasi. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis harus ada atau melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Lebih banyak bisnis yang diperluas, lebih besar tekanan pada bisnis tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif bersama para pekerja dan dengan dunia di luar. Dengan demikian, bisnis dan komunikasi berjalan bergandengan tangan. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Di dalam komunikasi bisnis terdapat tujuan dan fungsi. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu yang pertama adalah memberi informasi atau informing, yang kedua adalah melakukan persuasi atau persuading, yang ketiga adalah melakukan kolaborasi atau collaborating, yang keempat melakukan integrasi atau integratif dengan audiens. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk meroleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasarkan iklan lowongan kerja melalui media, surat kabar, majalah, radio, dan internet. Kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antar seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antar seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Saat ini, kerjasama antar perusahaan di berbagai belahan dunia relatif mudah.
dilakukan seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi. Komunikasi dewasa ini, seseorang dapat menggunakan beberapa media telekomunikasi yang ada seperti telepon biasa, faksmili, telepon genggam, internet, email, dan telekonferensi. Teknologi komunikasi tersebut sangat penting, artinya dalam mempererat kerjasama dalam dunia bisnis. Fungsi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa fungsi khusus. Fungsi komunikasi bisnis terdiri dari fungsi informatif, regulatif, persuasif, integratif. Yang pertama, informatif. Fungsi informatif dalam kegiatan komunikasi bisnis diberlakukan oleh karyawan maupun manajer untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Pada prinsipnya, informasi yang dibutuhkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti tujuan yang harus dicapai, prosedur, dan aturan-aturan yang berlaku. Keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan seperti dalam hal laba dan standar kerja. Socio-emotional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada regulatori. Komunikasi dalam bisnis juga berfungsi sebagai pengendali dan pengatur perusahaan komunikasi yang berfungsi sebagai pengendali ini. Bentuknya dapat berupa perintah dan laporan. Yang ketiga, persuasif. Fungsi persuasif pada komunikasi umumnya tercermin dalam interaksi antar karyawan, di mana seseorang karyawan berupaya agar orang yang diajak berkomunikasi untuk menerima ide, jalan pikiran, dan penguasaannya dirinya. Umpan balik komunikasi. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang kita berikan atas pesan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Dalam arti singkat, feedback dapat dikatakan sebagai tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Feedback yang ditimbulkan dari proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang dilakukannya. Feedback merupakan satu-satunya elemen yang dapat menjudge komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Feedback bisa berupa respon positif atau respon negatif. Jenis-jenis feedback tersebut adalah: pertama, ada feedback positif, feedback negatif. Feedback positif adalah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa ia atau mereka memahami, membantu, dan mau bekerja sama dengan komunikator untuk mencapai sasaran komunikasi tertentu, dan tidak menunjukkan perlawanan atau pertentangan. Contohnya, komunikan mengangguk-ngangguk, memperhatikan dengan serius, mencatat, responsif ketika ditanya. Feedback negatif. Feedback negatif adalah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa ia atau mereka memiliki sikap serta perilaku yang dapat berkisar dari mulai tidak setuju hingga tidak menyukai pesan, cara penyampaian, atau bahkan diri yang sang komunikator. Segalanya, sesuatu yang merupakan lawan dari feedback positif adalah feedback negatif. Contohnya, sikap acuh tak acuh, melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dibahas, mengobrol, mengganggu orang lain, nyeletuk, memotong pembicaraan, atau interupsi secara tidak sopan, atau keluar ruangan tanpa izin dari komunikator, dan sebagainya.
feedback netral dan feedback zero. Feedback netral adalah jenis feedback yang sulit untuk dinilai sebagai isyarat atau gejala yang menunjukkan respon positif atau negatif. Dengan kata lain, feedback netral adalah feedback yang tidak jelas wujudnya, apakah itu positif atau negatif. Contohnya perilaku diam ketika ditanya mengerti atau tidak. Feedback zero adalah feedback yang sulit dimengerti oleh komunikator. Komunikator tidak tahu harus menafsirkan isyarat atau gejala yang muncul dari komunikan. Contohnya, ada yang tertawa ketika komunikator tidak sedang menyampaikan hal yang lucu. Tiba-tiba ada yang menangis dan sebagainya. Feedback internal dan feedback eksternal. Feedback internal adalah yang menunjukkan sumber dari isyarat atau gejala yang menjadi feedback. Bila itu muncul dari dalam diri komunikator, maka itu disebut feedback internal. Maksudnya, misalnya ketika komunikator telah mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia ingat sesuatu dan meralat apa yang telah ia katakan. Maka yang kita lihat itu dapat kita katakan sebagai hal yang terjadi karena ada feedback internal pada diri komunikator. Feedback eksternal adalah feedback yang munculnya berasal dari komunikan. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkannya dengan memberikan ekspresi, gerak-gerik perilaku, atau bahkan suara-suara yang muncul ketika komunikasi tengah berlangsung. Feedback verba, feedback non-verba. Feedback verba menunjukkan pada bentuk atau wujud dari apa yang disampaikan komunikan sebagai reaksi pada suatu perilaku komunikasi tertentu yang sedang berlangsung. Contohnya dari feedback verba misalnya adalah interupsi atau memotong pembicaraan, nyeletuk atau menyampaikan komentar secara spontan ketika komunikator sedang menyampaikan pesannya, atau dapat pula berupa secari kertas yang ditulisi yang mengatakan sesuatu kepada yang sedang berbicara agar ia segera berhenti karena waktu untuknya sudah habis. Feedback non-verba adalah yang wujudnya bukan berupa lisan atau tulisan seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, cara duduk, cara berdiri, cara menatap, bentuk senyum, isyarat tangan, dan sebagainya. Feedback langsung, feedback tidak langsung. Pengertian feedback langsung atau inverted feedback adalah feedback yang ditunjukkan ketika komunikasi sedang berlangsung. Dan feedback tidak berlangsung atau delayed feedback adalah feedback yang disampaikan ketika komunikasi telah selesai. Konteks dua jenis feedback ini adalah pada perbandingan antara komunikasi interpersona dan komunikasi massa. Kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Dari berbagai faktor yang menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis tersebut, kita dapat mengetahui beberapa contoh kesalahpahaman yang kerap terjadi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada pesan berantai. Organisasi yang memiliki beberapa komunikasi vertikal membuat pesan harus melewati beberapa titik untuk dapat sampai ke penerima pesan. Pesan berantai ini dapat memicu terjadinya distori pesan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh bawahan berbeda dengan pesan yang pertama kali disampaikan oleh atasan. Yang kedua, adanya gangguan atau hambatan fisik, misalnya sambungan kabel yang kurang baik pada sound system, kualitas suara sound system yang kurang baik, lampu yang tiba-tiba padam, terhalangnya khalayak oleh tembok atau penghalang lainnya, salinan surat yang tidak terbaca, dan lain-lain.
Yang ketiga, pesan bermakna ganda. Selain karena adanya gangguan atau hambatan fisik yang terjadi dalam proses komunikasi bisnis, pesan yang bermakna ganda juga dapat mengganggu proses penyampaian pesan dalam komunikasi bisnis. Hal ini juga dapat memicu terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, menggunakan saluran komunikasi yang tidak tepat. Dalam komunikasi bisnis, kita harus jeli melihat situasi dan memilih saluran komunikasi yang tepat. Pemilihan saluran komunikasi harus sesuai dengan sifat pesan atau khalayak sasaran. Misalnya, penyampaian informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada khalayak di luar organisasi atau perusahaan dilakukan melalui press release dan bukan secara tatap muka. Yang kelima, ada kurang memperhatikan pesan. Ada kalanya suatu rapat kita tidak sepenuhnya menyimak apa yang disampaikan oleh atasan atau rekan kerja lainnya. Hal ini dipicu oleh adanya persaingan antar proses penerima pesan dengan lingkungan sekitar, seperti lampu mati, suara berisik, atau hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi. Yang keenam, ada komunikasi yang tidak etis. Atasan maupun bawahan tidak mengindahkan etika komunikasi berbisnis ketika berkomunikasi, dapat memicu kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Misalnya, bawahan yang tidak memberikan informasi yang utuh dan sesuai fakta tentang kondisi lapangan kepada atasan. Hal ini berdampak pada kesalahan organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, ada informasi yang membludak. Akibat tekanan pekerjaan, karyawan kerap kali mengabaikan panggilan telepon atau pesan yang dikirimkan melalui surat elektronik. Mengabaikan ini berakibat pada lolosnya berbagai pesan-pesan penting yang harus ditindaklanjuti dengan segera, seperti pesan tentang rapat, data informasi, atau pesan-pesan penting lainnya. Pesan-pesan itu hanya dapat dikirimkan atau diterima, tetapi tidak pernah dilihatkan untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir, ada kesalahpahaman dalam menafsir pesan. Kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, perbedaan bahasa, perbedaan dalam menafsirkan kata, dan perbedaan reaksi emosional. Misalnya, orang Medan yang berbicara dengan nada suara yang keras kelak disalahartikan oleh orang yang berasal dari suku lain. Mereka menganggap orang Medan marah-marah sehingga pesan yang diterima pun menjadi salah. Pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu secara pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.